saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kebutuhan konsumen. Menurut Sifon dan Kanuk pada tahun 2000, halaman 63 menjelaskan bahwa motivation can be described as driving force within individuals that impulse them to action. This driving force is produced by state of tension, which excites us the result of an unfulfilled need. Sedangkan menurut Solomon pada tahun 1999 halaman 104 menjelaskan bahwa motivation refers to the process that cause people to behave as they do. It occurs when a need is around that the consumer to attempt or eliminate the need. Dapat disimpulkan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang disengaja yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan itu sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi. Model motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan sendiri ialah muncul karena faktor yang ada dalam diri konsumen, seperti rasa lapar, haus. Kebutuhan juga bisa muncul dari luar faktor yang ada dalam diri konsumen, seperti aroma makanan yang tercium dari sebuah restoran, sehingga konsumen terangsang ingin segera memakan makanan tersebut. Kebutuhan yang datang dari dalam diri seseorang disebut sebagai kebutuhan fisiologis atau biologis, seperti kebutuhan akan makan, minum, atau air, udara, pakaian, dan rumah. Ini biasanya disebut dengan kebutuhan primer. Konsumen juga memiliki kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul sebagai terhadap lingkungan dan budayanya. Kebutuhan ini bersifat psikologis karena berasal dari sikap subjektif konsumen sendiri. Misalnya, rumah adalah kebutuhan bagi konsumen. Pilihan bentuk rumah dan lokasi akan menggambarkan kebutuhan sekunder dari seorang konsumen. Kebutuhan yang dirasakan seringkali dibedakan berdasarkan kepada manfaat yang diharapkan dari pembeli dan penggunaan produk tersebut. Yang pertama, kebutuhan ini mendorong konsumen untuk membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dan produk tersebut. Kedua, kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan ini seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. Kebutuhan ini muncul untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika. Model motivasi yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan ada karena adanya kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan. Yang pertama adalah teori Maslow. Teori Maslow menyatakan bahwa suatu kebutuhan dasar manusia tersusun dalam suatu hierarki. Yang pertama ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan tingkatan yang paling tinggi, yang merupakan suatu kebutuhan yang berupa kebutuhan-kebutuhan individu untuk merealisasi potensi yang ada pada dirinya secara berkelanjutan yang berupa keterampilan, kemampuan, dan potensi yang optimal untuk menghasilkan prestasi kerja yang sangat memuaskan. Yang kedua, ada kebutuhan ego. Kebutuhan ego merupakan suatu kebutuhan akan penghargaan diri yang mencakup kebutuhan untuk mencapai kepercayaan diri, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, dan kebebasan, serta independensi atau ketidakketergantungan. Kemudian ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu kebutuhan yang berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan dengan manusia lain.
yang meliputi rasa memiliki dan memiliki, rasa dihormati, dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan suatu kebutuhan untuk perlindungan fisik atau keamanan yang meliputi keamanan, perlindungan, dan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan tingkat yang paling rendah, di mana kebutuhan fisiologis merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang meliputi makanan, minuman, air, udara, rumah, pakaian, dan seks. Kemudian ada teori McLean. Teori McLean menyatakan bahwa kebutuhan merupakan 3 kekuatan penting yang dapat membantu dan menjelaskan tentang motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan sukses atau pencapaian. Dalam hal ini, keinginan manusia untuk dapat mencapai prestasi, reputasi, dan pencapaian yang baik. Yang kedua, ada kebutuhan afiliasi atau hubungan. Dalam hal ini, kebutuhan manusia untuk dapat membina hubungannya dengan sesamanya, yaitu mencari teman yang bisa menemaninya, ingin dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Kemudian ada kebutuhan kekuasaan atau kekuatan. Dalam hal ini, keinginan seseorang untuk bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang di sekelilingnya. Jadi, teori McLean dalam motivasi berperilaku ada 3, yaitu kebutuhan sukses atau pencapaian, yang kedua kebutuhan afiliasi atau hubungan, dan yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sufiani ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih aplikasi dari motivasi dan strategi pemasaran. Paling tidak ada 2 aplikasi, yaitu untuk segmentasi pasar dan untuk positioning. Apa yang dimaksud motivasi pada segmentasi pasar? Yaitu produk atau jasa yang diarahkan untuk target pasar berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen. Dasar dari segmentasi pasar ini adalah teori motivasinya Maslow. Contohnya itu adalah iklan online, yang mana kita ketahui bahwa iklan online ini mempromosikan dirinya sebagai susu yang berkalsium tinggi. Kalsium merupakan zat yang penting dan dibutuhkan tubuh manusia. Yang kedua itu ada positioning, merupakan citra dari produk atau jasa yang ingin dilihatkan. Kuncinya itu adalah persepsi konsumen. Contohnya itu ada iklan Smartfren. Nah, Smartfren ini memposisikan dirinya sebagai provider anti lelet. Contoh lain dari aplikasi motivasi dan strategi pemasaran pada segmentasi pasar dan positioning yaitu ada restoran abnormal. Segmentasinya itu adalah tempat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, bisa juga dipakai untuk acara ulang tahun, dan lain sebagainya. Positioningnya adalah tempat nongkrong yang kekinian, yang sedang viral, cozy, nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.